Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas soal latihan PAT biologi untuk kelas 11 part bagian yang kedua nomor 25. Berikut ini adalah bagan siklus pembentukan urea. Asam amino A bergabung dengan satu molekul NH3. Molekul A bergabung dengan bergabung dengan molekul NH3 ya, NH3 dan satu CO2. Nah, ini NH3 dan CO2 membentuk sitrulin ya, membentuk sitrulin. Molekul kedua kedua amonia ditambahkan ke sitrulin membentuk asam amino Z yang lalu terhidrolisis menghasilkan urea dengan pembentukan asam amino A. Keterangan yang benar untuk Z dan A adalah Z-nya itu adalah arginin ya. Ini adalah arginin ya. Kemudian untuk A-nya ini adalah ornitin. Ornitin. Jadi nomor 25 adalah yang B, arginin dan ornitin. Oke, kita akan bahas nomor 26. Perhatikan gambar neuron di bawah ini. Di bawah ini merupakan peranan dan bagian-bagian neuron sel saraf. Fungsi dari bagian neuron nomor 1 dan 2 secara berurutan. Nomor 1 ini adalah dendrit ya, sebagai penerima rangsang. Kemudian nomor 2 ini adalah badan sel ya. Jadi dendrit ya, itu adalah menerima impuls dari neuron lain atau reseptor ke arah badan sel. Ini yang dendrit. Kemudian yang kedua adalah badan sel, pusat dari aktivitas dari neuron yang berisi informasi genetik dalam bentuk DNA. Jadi jawabannya fungsi dari bagian neuron nomor 1 dan 2 secara berturut-turut adalah 3, 6 ya, 3 dan 6. Nomor 27, perhatikan area pada otak besar di bawah ini. Area pada otak besar yang bertanggung jawab terhadap proses penglihatan. Berarti lobus optikal ya, penglihatan ya, bagian belakang ya. Jadi di sini. Nah, ini ya, lobus untuk penglihatan ya. Berarti 27 jawabannya adalah yang C. Nomor 28, berikut ini adalah gambar lidah manusia beserta bagian-bagiannya. Berikut ini bagian berlabel 1, 2, 3 dapat merasakan. Satu ini jelas manis, kemudian ini asam. Berarti yang 2 ini adalah asin, kemudian yang 3 ini adalah pahit. Oke, jadi 1, 2, 3, satunya manis, kemudian 2-nya asin, manis, asin, dan pahit, yang B. Nomor 29, seseorang tertusuk dari duri tanaman putri malu, kemudian menarik kakinya dengan cepat. Jalur yang ditempuh impuls sampai mendapatkan reaksi sesuai ilustrasi tersebut adalah, ini berarti gerak refleks ya, gerak refleks menggunakan sumsum tulang belakang ya, jadi bukan otak ya, sumsum tulang belakang. Nah, yang pertama menerima itu bukan efektor tetapi reseptor, kemudian ke neuron sensorik, ke sumsum tulang belakang, ke neuron motorik efektor. Berarti yang B.
Nomor 30, otak manusia merupakan organ yang sangat vital sehingga didukung oleh tengkorak yang tergolong kuat. Selain tengkorak juga dilindungi oleh lapisan otak dan cairan tertentu untuk melindungi dari benturan. Namun kelebihan produksi pada cairan ini menyebabkan kelainan yang ditandai dengan membesarnya kepala, terutama pada anak-anak. Kelainan yang dimaksud adalah hidrosepalus. Nomor 31, perhatikan gambar penampang mata manusia di bawah ini. Fungsi bagian mata berlabel angka 3 adalah 3. 3 ini adalah kornea ya. Berarti fungsinya untuk nomor 31 adalah mengatur jumlah cahaya yang diperlukan. Fungsi dari kornea. Nomor 32, perhatikan bagian-bagian mata berikut ini. Urutan masuknya mata yang ditangkap mata berturut-turut akan melalui ya. Yang pertama adalah kornea ya, kornea, kemudian kornea, terus aqueous humor ya, aqueous humor, kornea, aqueous humor, kemudian pupil, habis pupil lensa, vitreous humor ya, kemudian yang terakhir adalah retina. Jadi 2, 1, 4, 3, 5, 6 yang B. Nomor 33, perhatikan struktur telinga berikut ini. Bagian yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam rongga telinga dengan udara luar adalah saluran eustachius. Saluran eustachius itu adanya di nomor 3 ya. Nomor 34, hormon yang menyebabkan kontraksi uterus pada saat melahirkan adalah oksitosin. 35, proses mendengar dimulai dengan adanya gelombang bunyi yang masuk melalui lubang telinga dan menggetarkan membran timpani. Selanjutnya getaran akan diteruskan ke nervus auditorius melalui MIS ya. Kalau tulang pendengaran itu kita singkat MIS. Malleus, incus, stapes, berarti cochlea. Nomor B. Nomor 35 yang B. 36, perhatikan gambar lidah berikut. Daerah yang diberi tanda X asam, pahit. Oke. Nomor 37, kelenjar anak ginjal bagian korteks menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah. Nomor 38, bila seorang wanita akan melahirkan dan mengalami gangguan dengan tidak adanya kontraksi rahim maka dokter atau bidan akan melakukan suatu tindakan. Tindakan yang dimaksud berupa pemberian suntikan hormon yang akan merangsang kontraksi rahim, yaitu oksitosin. Nomor 39, pasangan hormon dan fungsinya akan yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal bagian korteks adalah kelenjar adrenal ya. Berarti ini adrenalin meningkatkan tekanan darah. Nomor 40, kelainan yang akan dialami seseorang apabila terjadi hipofungsi kelenjar yang ditunjukkan huruf D adalah, yang D ini adalah pankreas ya, pankreas. Kemudian ada kelainan pada pankreas maka menyebabkan tidak dapat menghasilkan hormon ya. Berarti kadar gula darah meningkat. Oke, demikian tadi pembahasan latihan PAT biologi kelas 11. Ditunggu sesi yang ketiga ya, atau part yang ketiga. Terima kasih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.